Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Diandra Movie. Film Onward ini diproduksi oleh Pixar Animation Studio untuk Walt Disney dan dirilis di Indonesia pada tanggal 4 Desember 2020. Film Onward ini menceritakan sebuah petualangan seru seorang elf bernama Lan dengan kakaknya Burley dalam mencari sebuah permata untuk dapat membangkitkan ayahnya sudah meninggal dalam satu hari. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan alur cerita dari Onward. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di dunia yang dipenuhi oleh makhluk mitos, hiduplah elf bernama Ian. Ia sangat insecure dan pemalu. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-16. Ian memiliki peliharaan seekor naga. Sang ibu mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Ibu tertegun melihat Ian memakai baju ayahnya. Ibu sudah menyiapkan kue untuk pesta ulang tahun Ian nanti malam. Ia berharap teman-teman Ian akan datang. Ketika Ian akan makan, kakaknya yang bernama Burley datang. Berbeda dengan Ian, Burley sangat barbar dan sangat suka sejarah tentang sihir. Ketika Burley membuang sampah, pacar ibunya yang seorang polisi datang. Ia bernama Colt. Ia mengingatkan Burley untuk tidak membuat kekacauan lagi. Burley mengatakan ia sangat tidak setuju jika tempat bersejarah sihir akan dihancurkan. Ketika Ian ingin berangkat ke sekolah, Burley mengatakan bahwa ia akan menjemputnya, namun dilarang oleh Ian. Karena Ian sudah berumur 16 tahun, ia ingin menjadi pribadi yang baru, dan Ian pun mulai membuat listnya. Yaitu yang pertama berani berbicara jujur, yang kedua belajar menyetir atau mengemudi, kemudian yang ketiga mengundang teman ke pesta, dan yang keempat menjadi seperti ayahnya. Namun kenyataannya, Ian tidak berani berkata jujur ketika ada temannya yang berperilaku seenaknya. Kemudian Ian tidak berani mengemudi di jalan tol. Yang ketiga, ia merasa sangat gugup jika harus berbicara dengan orang baru. Alhasil ia tidak jadi mengundang teman-temannya ke pestanya nanti malam. Ternyata kakaknya Burley datang menjemputnya. Hal itu membuat Ian sangat malu. Dan yang terakhir, ia tidak dapat menjadi seperti ayahnya yang pemberani. Di ulang tahunnya yang ke-16 ini, ibu mengatakan bahwa Ian telah mendapatkan kado dari sang ayah yang sudah meninggal. Kado itu memang dipersiapkan oleh sang ayah untuk ulang tahun Ian yang ke-16. Begitu membuka kadonya, Burley pun terkejut. Karena kado dari sang ayah adalah tongkat penyihir, Ian melihat secarik kertas dan membacanya. Dahulu kala, dunia penuh dengan keajaiban, petualangan, dan ilmu sihir. Sihir digunakan untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Namun sihir sangat sulit untuk dikuasai, sehingga manusia beralih menggunakan teknologi. Akhirnya ilmu sihir pun mulai terlupakan. Over time, Ayah berharap ada sisa sihir dari kedua anaknya. Oleh karena itu, sang ayah menulis sebuah mantra kunjungan yang dapat membuatnya hidup dalam satu hari, supaya dapat melihat anak-anaknya yang sudah tumbuh dewasa. Burley yang mengerti sejarah tentang sihir segera mencobanya, namun ia tidak berhasil. Burley pun menyerah dan segera meninggalkan kamar Ian. Ketika Ian sedang sendirian, ia membaca lagi mantra yang ditulis oleh ayahnya, dan tidak disangka ia berhasil menguasai sihir. Dan wujud sang ayah mulai terbentuk.
Namun sihir mempunyai kekuatan yang sangat kuat sehingga ia tidak sanggup menahannya. Alangkah terkejutnya Barley ketika melihat Ian dapat menggunakan sihir, dan ia segera membantu. Ketika Barley memegang tongkatnya, kekuatan sihir pun menghilang. Mereka terkejut melihat sang ayah hanya separuh badan. Karena wujud sang ayah hanya separuh badan, mereka berkomunikasi menggunakan kaki sang ayah. Barley pun mengatakan bahwa sang ayah akan menghilang besok pagi jika mereka tidak memulai lagi mantranya, dan mereka memerlukan batu ponik lagi untuk dapat menyelesaikan mantranya sehingga mereka dapat bertemu kembali dengan sang ayah. Barley pun kemudian mengajak Ian untuk mencari kedai Manticore karena ia adalah seorang petualang dan mempunyai peta menuju permata ponik. Barley pun sangat senang karena ia akan berpetualang bersama sang adik. Di perjalanan, Barley menyuruh Ian untuk mulai belajar beberapa mantra sihir. Hey, sweetie. Lazy. Oh, this dragon is always under. Di sisi lain, sang ibu sangat terkejut melihat anaknya tidak ada dan segera mencarinya. Ian pun mulai belajar sihir, namun ia tidak bisa. Akhirnya, mereka sampai di kedai Manticore. Mereka pun sangat terkejut karena kedai Manticore tidak lagi seseram dahulu. Dan Manticore berubah menjadi pemilik kedai yang sangat ramah. Namun, ketika mereka meminta peta menuju permata ponik, Manticore menolaknya dengan alasan bahwa itu adalah perjalanan yang sangat berbahaya dan ia tidak mau mengambil risiko. Dan Manticore mengatakan, siapa yang bilang bahwa seseorang harus mengambil risiko untuk sebuah petualangan? Dan ternyata itu adalah moto hidupnya sendiri, yaitu yang berbunyi, kau harus ambil risiko untuk berpetualang. Manticore pun mulai tersadar bahwa dulu ia adalah makhluk yang sangat ganas, liar, dan berbahaya. Akhirnya Manticore pun mengamuk dan mengusir semua orang. Dan ia pun mulai membakar kedainya. Peta permata ponik pun juga ikut terbakar. Ketika suasana kedai sedang kacau balau, Ian dan Barley pun berusaha menyelamatkan diri. Namun sang ayah terjatuh dan akan tertimpa puing-puing bangunan. Ia pun menggunakan sihir untuk menahannya. Dan akhirnya mereka pun selamat. Barley pun sangat senang akhirnya sang adik bisa menggunakan sihir. Namun Ian sangat sedih karena mereka tidak mendapatkan petanya. Namun Barley berhasil menyelamatkan salinan petanya. Dan mereka pun segera bergegas mencari permata ponik di Ravens Point yang terletak di kaki gunung. Sang ibu yang sampai di kedai Manticore pun sangat terkejut karena kedainya terbakar. Manticore pun mengatakan bahwa ada dua anak laki-laki yang sedang mencari permata ponik. Mengetahui hal itu, ibu Ian berpura-pura menjadi petugas medis. Dan membawa Manticore kabur. Di perjalanan, mobil Barley mogok karena kehabisan bensin dan Barley meminta Ian untuk menyihir jerigennya supaya menjadi besar dan isinya bertambah banyak. Ketika Ian mulai fokus menyihir jerigennya, Barley pun mengoceh terus sehingga Ian kehilangan konsentrasinya. Dan tidak disangka tubuh Barley pun mengecil. Akhirnya Ian pun pergi mencari pom bensin terdekat. Di sana mereka bertemu dengan geng motor peri.
Di sisi lain, sang ibu bertanya kepada Manticore tentang kutukan permata ponik. Manticore pun mulai menjelaskan kepada sang ibu, jika permata ponik diambil dari tempatnya, maka akan muncul naga raksasa yang akan menyerang siapapun yang mengambilnya. Dan ada cara untuk mengalahkan naga tersebut, yaitu dengan pedang sihir Manticore. Sayangnya, ia sudah menjualnya karena tidak punya uang. Kocak banget nggak sih? Di sisi lain, Barley bertengkar dengan para peri karena ia mengatakan menurut sejarah mereka sebenarnya bisa terbang. Dan hal itu membuat para peri pun tersinggung dan marah. Dan naasnya, sang ayah tidak sengaja menabrak motor para peri sehingga membuat mereka semakin marah. Melihat hal itu, Ian dan Barley pun segera kabur karena Barley menjadi kecil. Mau tak mau, Ian pun harus menyetir dengan dipandu oleh Barley. Come on, come on, come on.